Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Uganda Emaris dengan NPM G1D024029. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia dari pertemuan ke-1 hingga pertemuan ke-15 dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Nurmanzah SPD MPD. Sebelum menjelaskan materi, alangkah baiknya saya pantun terlebih dahulu. Anak ayam turun 10, hilang 1 tanpa arah. Selamat datang mahasiswa yang tangguh. Kita mulai materi dengan semangat yang cerah. Pada pertemuan pertama dengan judul materi yaitu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Apa sih bahasa Indonesia itu? Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan oleh seluruh rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang panjang dan dinamis, bermula dari Sumpah Pemuda pada tahun 1958 yang mengangkat bahasa Melayu sebagai dasar bahasa persatuan. Bahasa ini kemudian dikukuhkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkembangannya ditandai dengan penyempurnaan ejaan secara bertahap dari ejaan Panuiten hingga Eyet atau ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Lalu fungsi bahasa Indonesia itu ada dua, yaitu yang pertama adalah fungsi nasional, di mana bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi antar suku atau daerah dan juga sebagai simbol identitas negara. Yang kedua yaitu fungsi negara, yang dimana bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar dalam pendidikan dan bahasa administrasi pemerintahan. Bahasa Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan kompleks di era globalisasi dan digitalisasi. Contohnya saja yaitu penyebaran bahasa gaul atau slang yang tidak baku. Misalnya kata bucin, kata mantul, kata gemoy, dan banyak lagi kata lainnya. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu adalah warisan budaya sekaligus identitas bangsa Indonesia. Pada pertemuan kedua dengan materi yaitu sikap berbahasa Indonesia. Apa sih sikap berbahasa itu? Sikap berbahasa merupakan reaksi pemakai bahasa, baik terhadap bahasanya maupun bahasa orang lain. Sikap bahasa dapat diamati antara lain melalui perilaku berbahasa atau perilaku bertutur. Sikap bahasa memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama kognitif, yaitu berhubungan dengan alam sekitar dan gagasan yang biasanya dipergunakan dalam proses berpikir. Yang kedua, efektif, yaitu menyangkut perasaan atau emosi yang mewarnai atau menjiwai pengetahuan atau gagasan yang terdapat pada komponen kognitif. Dan yang ketiga, konatif, yaitu yang berkaitan dengan perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Lalu, etika berbahasa Indonesia itu apa? Etika berbahasa Indonesia adalah tata cara atau norma-norma penggunaan bahasa Indonesia yang harus dipatuhi dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan orang lain. Etika berbahasa Indonesia yang baik dan sopan dapat ditunjukkan dengan 1. Menggunakan tata bahasa sopan yang baik. 2. Menghindari penggunaan panggilan bahasa gaul di depan umum. 3. Mempertimbangkan martabat orang lain. 4. Menghindari ucapan ketidaksenangan secara terbuka. 5. Tidak membicarakan ketidakpuasan kepada orang lain di muka umum. Jadi kesimpulan untuk materi kedua ini yaitu ketika kita sedang berkomunikasi atau berinteraksi sosial dengan orang lain, kita harus memperhatikan sikap bahasa dan juga etika dalam berbahasa. Kita harus menjaga kesopanan dalam berbicara agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Selanjutnya, pada pertemuan ketiga dengan materi teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Pada materi ini dijelaskan bahwa bentuk tulisan secara umum itu ada 3, yaitu yang pertama prosa, yang kedua puisi, dan yang ketiga drama. Untuk prosa 2, yaitu prosa fiksi yang dapat berupa novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, dan mitos. Yang kedua yaitu prosa non-fiksi atau karya tulis ilmiah yang berupa hasil kajian pustaka, makalah, artikel ilmiah, biografi, buku teks, laporan, hasil penelitian, skripsi, tesis, dan artikel jurnal. Lalu bentuk tulisan yang kedua yaitu puisi. Puisi ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama puisi lama yang berupa mantra, pantun, karmina, soloka, gurindam, syair, dan talibun. Lalu yang kedua yaitu puisi baru yang berupa balada, himne, epigram, romansa, elegi, dan santire. Lalu bentuk tulisan yang terakhir yaitu drama. Drama ini dapat berupa tragedi, komedi, opera, melodrama, farse, tablo, dan sendra tari. Lalu tulisan akademik atau scientific writing adalah jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang diterima dan digunakan oleh lingkungan akademik. Pada pertemuan keempat dengan materi yaitu menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Pada materi keempat ini kita membahas tentang menjelajahi dunia pustaka dengan teks ulasan. Menjelajahi dunia pustaka mempunyai makna yaitu menelusuri, meneliti, dan mengamati segala sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan. Kegiatan menjelajah dunia pustaka dapat diartikan sebagai kegiatan untuk membangun teks akademik dan buku ulasan. Lalu teks ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik karya atau peristiwa yang sedang dibahas. Struktur teks ulasan mencakup 1. Identitas, yaitu menyiapkan gambaran mengenai wujud ciri-ciri buku yang diulas. 2. Orientasi, yaitu menyampaikan tentang jenis buku yang diulas, memposisikan buku yang diulas, dan menyampaikan pendapat pengulas tentang buku itu. 3. Tafsiran, isi yang menyampaikan uraian mengenai ilmu apa yang diulas di buku itu. Cocok tidaknya pembaca yang dituju, adakah buku yang diulas tersebut menceritakan hal yang dilakukan penulis saat ia menulis buku itu dan menyajikan isi buku bab demi bab. 4. Evaluasi, berisi penyampaian penilaian terhadap buku yang diulas dalam berbagai hal dengan menunjukkan keunggulan dan kelemahannya melalui perbandingan dengan buku sejenis. 5. Rangkuman, yang menyampaikan kembali apakah pendapat pengulas sudah benar dan buku itu memang dibutuhkan oleh pembaca yang dituju. Pada pertemuan kelima, materi yang dibahas yaitu teori presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah penyampaian hasil penelitian, kajian, atau temuan akademik yang secara sistematis kepada audiens dengan menggunakan metode dan bahasa yang ilmiah disertai bukti dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari presentasi ilmiah itu yang pertama adalah komunikasi hasil penelitian, yang kedua untuk mendapatkan umpan balik, yang ketiga membangun jejaring akademik, dan yang keempat untuk mempublikasikan temuan. Lalu struktur dalam presentasi ilmiah yaitu yang pertama pembukuan, di mana bagian ini membahas judul, latar belakang, dan rumusan masalah serta tujuan. Lalu yang kedua isi atau inti. Pada bagian ini membahas tinjau pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.
Pada bagian yang ketiga yaitu penutup. Pada bagian ini berisi kesimpulan, saran, dan ucapan terima kasih yang biasanya dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Selanjutnya, pada pertemuan ke-6 dan ke-7, materi yang dibahas yaitu mendesain proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah dokumen tertulis yang disusun secara sistematis untuk merencanakan suatu kegiatan dengan tujuan mendapatkan persetujuan, dukungan dana, atau izin dari pihak tertentu. Sistematika proposal adalah sebagai berikut. 1. Judul proposal. 2. Pendahuluan atau latar belakang. 3. Tujuan kegiatan. 4. Sasaran atau peserta. 5. Waktu dan tempat pelaksanaan. 6. Susunan panitia. 7. Rencana kegiatan. 8. Anggaran biaya. 9. Penutup. 10. Lampiran. Pada pertemuan ke-8 dilakukan ujian tengah semester atau UTS, dan pada pertemuan ke-9 melaporkan dan mempresentasikan proposal kegiatan, di mana proposal tersebut diunggah di Pekan Kreativitas Mahasiswa atau PKM. Selanjutnya, pada pertemuan ke-10 dan ke-11 membahas tentang mendesain proposal penelitian. Pada materi kali ini dijelaskan bahwa proposal penelitian terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif, di mana proposal kegiatan kuantitatif bersifat linear, deduktif, berorientasi pada pengukuran serta pengujian teori. Sedangkan proposal penelitian kualitatif bersifat siklus, induktif, dan berorientasi pada pemahaman mendalam atas makna, pengalaman, atau fenomena dalam konteksnya. Ciri khas dari proposal penelitian kuantitatif yaitu adanya hipotesis yang dirumuskan secara eksplisit sebagai dugaan jawaban sementara. Sedangkan untuk proposal kualitatif tidak memuat hipotesis, tetapi lebih menekankan pada pertanyaan penelitian yang terbuka dan eksploratif. Kemudian pada pertemuan ke-12 dan ke-13, yaitu melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian dari proposal penelitian pada pertemuan 10 dan 11 sebelumnya. Pada pertemuan ke-14 dan ke-15 membahas tentang menulis dan mempresentasikan artikel ilmiah dari hasil laporan penelitian. Pada pertemuan kali ini dijelaskan bahwa sistematika artikel ilmiah hasil penelitian atau yang sering disebut dengan format IMRAD atau Introduction Method Result and Discussion. IMRAD adalah kerangka standar yang digunakan untuk mengkomunikasikan temuan penelitian secara logis, jelas, dan terstruktur. Struktur ini berfungsi sebagai peta bagi pembaca untuk mengikuti alur pemikiran ilmiah peneliti mulai dari identifikasi masalah hingga penarikan kesimpulan. Selain memudahkan pemahaman, sistematika ini juga menjamin bahwa semua unsur penting sebuah penelitian dilaporkan secara lengkap dan dapat diuji oleh komunitas akademik. Sekian penjelasan materi dari saya. Sebelum kita tutup materi ini, langkah baiknya kita tutup dengan sebuah pantun. Pergi bertani di pagi buta, pulang siang membawa padi. Terima kasih telah mengikuti materi kita. Semoga ilmu selalu bermanfaat di hati.